Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring di saat pandemi seperti ini. Baik anak-anak sekalian, mari kita buka untuk materi hari ini, pembelajaran hari ini. Sebelum itu mari kita sama-sama membaca doa dulu ya, dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak sekalian, marilah kita lanjut untuk materi pada hari ini, yaitu bela diri ya. Bela diri, seni bela diri. Yang dimana bela diri di sini yang akan kita bahas adalah tentang pencak silat ya. Kenapa bela diri di sini yang akan kita bahas adalah pencak silat? Karena pencak silat ini merupakan olahraga bela diri yang betul-betul asli ya, asli dari Indonesia. Beda dengan olahraga bela diri yang lain yang berasal dari luar Indonesia. Maka dari itu yang masuk ke dalam materi pendidikan jasmani adalah pencak silat. Baik anak-anak, sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya, di sini kita akan bahas dulu apa sih itu pencak silat ya. Jadi pencak silat ini kegiatan untuk mempertahankan diri ya. Jadi pencak silat ini pada dasarnya adalah kegiatan untuk mempertahankan diri dengan kepandaian ya, menangkis, kemudian menyerang, kemudian bertahan. Itu pada dasarnya pencak silat itu ya. Jadi kegiatan mempertahankan diri dengan kepandaian menangkis ya, mengelak, menyerang, dan mempertahankan diri. Jadi seperti itu ya. Jadi pencak silat merupakan olahraga bela diri, tapi bukan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif atau untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang di luar daripada kaidah-kaidah pencak silat itu sendiri. Di dalam pencak silat di Indonesia ini, pencak silat dinaungi oleh sebuah induk organisasi yang dinamakan dengan IPSI ya. Jadi induk organisasi pencak silat di Indonesia ini dinamakan dengan IPSI. Apa itu IPSI? IPSI itu adalah Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia ya. Jadi seluruh kegiatan-kegiatan seluruh perguruan-perguruan pencak silat ini berada di bawah naungan daripada IPSI ya. Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia. Baik anak-anak sekalian, langsung saja kita ke dalam aktivitas atau gerakan-gerakan dasar di dalam pencak silat ya. Gerakan-gerakan dasar apa saja yang ada di dalam pencak silat? Yang pertama tentunya ada gerakan pukulan ya. Jadi ada gerakan pukulan. Kemudian yang kedua ada gerakan tendangan ya. Ada gerakan pukulan, kemudian ada gerakan tendangan. Itu kegiatan untuk mempertahankan diri ya. Jadi selain daripada menangkis dan mengelak, di dalam mempertahankan diri boleh kita gunakan kegiatan dengan pukulan dan tendangan tersebut untuk sekedar melumpuhkan lawan. Kemudian selanjutnya yaitu ada gerakan tangkisan ya. Jadi apabila kita diserang ya, kita bisa lakukan dengan gerakan tangkisan. Baik itu tangkisan tangan ya untuk menangkis gerakan pukulan lawan, ataupun melakukan tangkisan dengan kaki ya untuk menangkis gerakan tendangan dari lawan. Selain tangkisan, ada gerakan yang selanjutnya yaitu elakan. Elakan itu apa? Elakan itu berarti menghindar ya. Tidak menangkis, akan tetapi menghindar, mengelak daripada serangan lawan, baik itu elakan dari pukulan lawan maupun elakan dari tendangan lawan. Kemudian yang selanjutnya, gerakan dasar dari pencak silat yaitu bantingan ya, atau jatuhan ya. Jadi selain ketika kita membela diri, ketika kita menangkis atau mengelak, maka tidak serta-merta kita hanya menangkis dan mengelak saja, tetapi kita
lakukan kegiatan selanjutnya untuk melumpuhkan lawan. Salah satunya adalah dengan cara membanting atau menjatuhkan lawan, ya. Nah, gerakan yang terakhir, ya, gerakan dasar yang terakhir di dalam pencaksilat yaitu kuncian, ya. Kuncian. Nah, kuncian ini berfungsi untuk melumpuhkan, ya, lawan, ya. Jadi setelah kita jatuhkan, setelah kita melakukan bantingan, maka kita kunci. Agar apa? Agar si lawan ini merasa jerak, ya, atau menyerah untuk tidak apa istilahnya menyerang kita kembali. Maka kita lakukan gerakan kuncian, ya. Itu untuk gerakan-gerakan dasar di dalam pencaksilat, ya. Nah, untuk olahraga pencaksilat sendiri, ya, ini dilakukan, ya, apabila di dalam pertandingan resmi. Olahraga pencaksilat ini dilakukan di dalam gelanggang, ya, di dalam gelanggang olahraga yang berukuran sekitar 7 kali 7 meter, ya, 7 kali 7 meter. Nah, untuk pertandingan pencaksilat sendiri ini ada poin-poin, ya. Jadi ketika bertanding pencaksilat, si pemenang dari olahraga pencaksilat ini ditentukan oleh poin-poinnya. Jadi di dalam olahraga pencaksilat ini ada perhitungan poinnya, bukan berdasarkan siapa yang jatuh, siapa yang lebih banyak dipukul atau bagaimana, tapi ini dilakukan dengan penghitungan poin, ya. Nah, poin apa saja sih? Nah, jenis-jenis poinnya itu apa saja? Yang pertama ada jenis poin yang nilainya 1, ya. Jadi poin 1. Poin 1 itu apabila kita melakukan pukulan, kemudian tangkisan dan elakan. Itu kita akan mendapatkan poin 1, ya. Kemudian poin 2 itu apabila kita melakukan tendangan, ya. Nah, jadi apabila kita melakukan serangan, tentunya pukulan atau tendangan tersebut tentunya harus mengenai sasaran. Nah, nanti akan kita bahas mengenai sasaran. Poin 2 itu apabila kita melakukan serangan dengan melakukan tendangan, itu akan mendapatkan poin 2. Tentunya tendangan tersebut harus mengenai sasaran, ya, sasaran tubuh dari lawan. Kemudian poin 3, apabila kita melakukan jatuhan, ya, jatuhan atau menjatuhkan lawan atau bantingan, itu akan mendapatkan poin 3, ya. Kemudian yang terakhir poin di dalam pencaksilat yaitu poin 4. Poin 4 ini diperoleh apabila setelah menjatuhkan kita berhasil mengunci lawan, ya. Nah, jadi kuncian selama 5 detik, ya. Jadi kuncian selama 5 detik itu akan mendapatkan poin 4 di dalam pertandingan pencaksilat. Seperti itu untuk masalah poin, ya. Jadi setiap gerakan kita, setiap apa yang kita lakukan dalam pencaksilat itu ada tim yang melakukan penghitungan poin, ya. Apakah kita melakukan tendangan atau segala macam itu dihitung seluruhnya poinnya, ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian tadi kita bicara masalah sasaran. Jadi ketika kita melakukan pukulan, kita melakukan tendangan, bagaimana caranya agar pukulan dan tendangan itu mendapatkan poin? Ya tentunya harus mengenai sasaran, harus menemui sasaran. Sasaran-sasaran apa sajakah yang ada di dalam pencaksilat? Yang pertama, sasaran di dalam pencaksilat yaitu perut, ya. Nah, jadi apabila kita memukul atau apabila kita menendang itu harus mengenai perut. Nah, itu baru kita akan mendapatkan poin. Kemudian yang kedua, dada, ya. Jadi setelah perut, dada juga masuk ke dalam sasaran, kategori sasaran dalam pencaksilat. Perut, dada, kemudian yang ketiga adalah pinggang, ya. Dan keempat adalah punggung, ya. Jadi itu sasaran-sasaran yang ada di dalam pencaksilat. Jadi di dalam pertandingan pencaksilat tidak boleh kita melakukan pukulan atau tendangan yang mengarah kepada bagian wajah atau bagian muka atau bagian kepala. Jadi harus mengenai sasaran yang ada di bagian tubuh, ya, atau di bagian badan kita. Baik anak-anak sekalian, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Untuk penjelasan lebih lanjut akan kita bahas ketika kita nanti ada pertemuan selanjutnya, ya, atau ada jadwal luring atau pertemuan selanjutnya. Nanti akan kita bahas untuk lebih lanjut lagi tentang materi pencaksilat ini.
Apabila masih ada yang kurang jelas, ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan ya melalui WA, tidak apa-apa, atau mungkin nanti pada saat pertemuan selanjutnya. Jadi seperti itu. Mungkin cukup saja, sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.